Kebutuhan energi di masa depan akan terus meningkat. Minyak dan gas bumi masih menjadi sumber energi utama. Masih cukupkah migas kita untuk masa depan Indonesia? Sejak penemuan minyak komersial pertama kali pada tahun 1885, industri hulu migas terus berkembang. Setelah kemerdekaan, puncak produksi minyak terjadi dua kali, yaitu tahun 1977 dan tahun 1995. Lebih lanjut, Indonesia bukanlah negara kaya minyak. Cadangan minyak terbukti Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Arab Saudi dan Venezuela, bahkan Vietnam. Jumlah cadangan minyak Indonesia pun terus menurun. Setelah tahun 1995, kejayaan emas hitam Indonesia mulai memudar. Produksi kian menurun, sedangkan konsumsi terus meningkat. Akibatnya, hasil minyak kita tidak lagi cukup memenuhi kebutuhan domestik. Indonesia pun menjadi net importer sejak tahun 2004. Impor BBM membuat devisa negara terkuras. Pada tahun 2016 misalnya, negara harus mengeluarkan dana sekitar 300 miliar rupiah per hari. Belum lagi harus menanggung beban subsidi BBM. Namun, hal ini tidak bisa dihindari karena pemenuhan kebutuhan energi domestik tidak bisa ditunda. Meski demikian, di masa depan defisit migas harus ditekan. Kalau tidak, negara akan menanggung beban yang lebih besar ketika harga minyak tinggi. Apabila itu terjadi, maka sektor-sektor penggerak ekonomi lain dapat terkena dampaknya. Apa sih bedanya energi tak terbarukan, baru dan terbarukan? Energi tak terbarukan berasal dari sumber energi yang akan habis jika dipakai terus-menerus. Energi baru berasal dari sumber energi non-konvensional namun memiliki siklus karbon yang panjang. Energi terbarukan berasal dari sumber energi berkelanjutan seperti air, angin, matahari, dan lainnya. Jenis-jenis bioenergi dan sumbernya. Bioenergi ada banyak macamnya, antara lain biomasa. Biomasa adalah bahan yang berasal dari makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroba. Biogas. Biogas adalah gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik, termasuk diantaranya kotoran manusia dan hewan, sampah kota, limbah cair industri seperti industri kelapa sawit dan industri gula. Bahan bakar nabati. Bahan bakar nabati atau BBN adalah semua bahan bakar yang berasal dari minyak nabati. Contohnya, kelapa, kelapa sawit, jarak pagar, bunga matahari, dan lain sebagainya. Pemanfaatan bioenergi di Indonesia. Kementerian ESDM siap menjadi yang terdepan dalam pengembangan bioenergi melalui program pemanfaatan biomasa menjadi listrik. Pemanfaatan biogas baik untuk keperluan rumah tangga, industri, dan pembangkit listrik, serta pemanfaatan bahan bakar nabati untuk keperluan transportasi dan pembangkit listrik. Potensi pengembangan bioenergi menjadi listrik di Indonesia sangat besar, mencapai lebih dari 32 gigawatt, yang berasal dari limbah kelapa sawit, tebu, karet, padi, jagung, limbah kayu, maupun yang berasal dari sampah perkotaan. Dari beberapa sumber energi berbasis bioenergi ini yang masih besar potensinya serta mempunyai manfaat yang besar baik dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial adalah pemanfaatan biogas dari limbah industri pengolahan kelapa sawit atau yang lebih dikenal dengan palm oil mill effluent atau POME. Apa itu palm oil mill effluent? Palm oil mill effluent merupakan limbah cair yang dihasilkan dari pengolahan minyak kelapa sawit yang berasal dari proses sterilisasi, klarifikasi, hydrocycling, serta hasil pencucian.
Limbah pome ini kaya akan material organik dan karbon yang apabila tidak dikelola dan dibiarkan lepas ke udara bebas dapat menghasilkan polusi yang membahayakan lingkungan berupa gas metana dan karbon dioksida yang merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca. Apabila limbah ini diproses secara konvensional pada kolam tampung, maka untuk produksi pome sebesar 30 ton per jam akan menghasilkan 1,3 juta kilogram CH4 atau setara dengan 27,2 juta kilogram CO2. Untuk itu, pabrik pengolahan kelapa sawit wajib mengolah limbah pome yang dihasilkan melalui beberapa proses treatment terlebih dahulu sehingga nantinya kualitas baku mutunya tidak lagi berbahaya bagi lingkungan. Pengolahan limbah pome yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan kolam bertingkat mulai dari unit pengumpul atau fat pit, deoling ponds, kemudian dialihkan ke kolam anaerobik atau aerobik. Teknik ini dilakukan karena cukup sederhana dan dianggap murah, namun dinilai tidak efektif karena perlunya lahan yang luas dan juga emisi gas metana yang dihasilkan dari kolam. Namun jika diolah menggunakan teknologi metana capture, limbah ini akan memberikan berbagai keuntungan. Gas metana sebagai komponen terbesar dari biogas yang dihasilkan dari limbah pome dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar gas untuk pembangkit listrik serta bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan atau rumah tangga. Di samping itu, limbah padat atau sluri akhir masih dapat dimanfaatkan menjadi pupuk dan air limbahnya menjadi lebih bersih bahkan tidak lagi berbahaya bagi lingkungan. Energi listrik yang dihasilkan oleh pengolahan pome ini juga dapat dimanfaatkan secara on-grid dengan menjual ke perusahaan listrik negara atau PT PLN Persero, maupun secara off-grid dengan menjual langsung ke masyarakat di sekitar pabrik dan atau digunakan sendiri pada perusahaan tersebut dan perumahan di sekitarnya. Teknologi pemanfaatan palm oil mill effluent dengan sistem metana capture yang umum digunakan adalah covered lagoon dan continuous stirred tank reactor. Teknologi ini dinilai cukup sederhana dengan biaya investasi yang relatif tidak terlalu mahal. Mengapa palm oil mill effluent? Perkembangan industri kelapa sawit di Indonesia terus meningkat. Data tahun 2015 menunjukkan pabrik pengolahan kelapa sawit yang telah beroperasi di Indonesia berjumlah lebih dari 800 unit. Sebagai gambaran, total palm oil mill effluent yang dapat dihasilkan dari pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit tersebut sebesar 111.067.200 meter kubik per tahun, secara teoritis dapat dikonversi menjadi tenaga listrik sebesar 797 megawatt.